Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita melanjutkan kembali kajian kita, yakni kita akan melihat kembali bagaimana strategi dakwah Islam di Nusantara. Kita tahu bahwa kemarin kita sudah mempelajari bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Ada 3 teori yang merupakan masuknya Islam ke Nusantara. 3 teori ini, yakni kita sudah mengetahui bahwa ada teori Gujarat, ada teori Mekah, ada teori Persia. Namun ketiga teori ini para sejarawan menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia adalah teori Mekah, yakni pada sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, jadi ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Maka pada hari ini kita akan melihat dan melanjutkan kembali bagaimana strategi dakwah Islam di Nusantara dalam menyiarkan dan mengembangkan agama Islam. Yang pertama, kita melihat bahwa strategi dakwah Islam di Nusantara adalah melalui perdagangan. Bahwa perdagangan ini sudah merupakan pendapat yang banyak kalau kita lihat bahwa pada tahap awal saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah melalui perdagangan. Kalau kita lihat bahwa dapat kita mengetahui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia. Maka termasuk di sini kita lihat bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Jadi pada Muslim, pedagang-pedagang Muslim dari Mekah, dari Arab, dari Persia, India yang Muslim, mereka banyak menyiarkan agama Islam melalui perdagangan. Jadi fakta sejarah ini dapat diketahui berdasarkan data dan informasi penting yang dicatat oleh Tom Peirce bahwa para pedagang Muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang ketika itu penduduknya masih belum Islam. Nah, jadi pada saat itu mereka melalui perdagangan mengembangkan dan menyiarkan agama Islam pada warga setempat, di mana bandar-bandar yang mereka lalui, di mana tempat-tempat dan pemukiman yang mereka lalui. Mereka sambil berdagang secara Islami dan menyiarkan dan berdakwah Islam. Yang kedua, kita melihat bahwa strategi yang dilakukan oleh para penyiar, penyampai, mubalik, para dai, para pedagang dalam menyiarkan agama Islam pada waktu itu melalui perkawinan. Jadi kita tahu bahwa aspek ekonomi para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Ini merupakan suatu cara, suatu alat dan metode yang dipergunakan oleh para pedagang dengan melalui perkawinan. Kita tahu bahwa di dalam ajaran agama Islam, untuk melalui perkawinan itu harus dua mempelai Islam sama Islam. Tidak boleh satu Islam, satu bukan Islam. Jadi sahnya perkawinan itu harus sama-sama Islam. Karenanya dengan melalui perkawinan ini maka banyaklah yang
dapat dilakukan para pedagang, dapat dalam para mubalik untuk menyiarkan agama Islam, sehingga lebih banyak mereka-mereka penduduk pribumi dapat ataupun menjadi menganut agama Islam. Nah, jadi dalam perkawinan ini cukup mendorong dan membantu mereka untuk menyiarkan agama Islam. Yang berikutnya, pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan para ulama-ulama, para mubalik itu, media pendidikan itu mereka buat adalah termasuk mereka suatu cara dan jalan untuk mengembangkan agama Islam. Bahwa pendidikan lembaga pendidikan Islam berupa memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Jadi dengan pendidikan ini mereka tawarkan, mereka sampaikan, mereka berikan di tengah masyarakat pribumi untuk mengetahui bagaimana ajaran agama Islam. Di antara kalau kita lihat lembaga-lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam di Jawa misalnya adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat. Kita tahu bahwa Raden Rahmat di Ampel Denta. Kemudian pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. Kalau tidak popularitasnya melampaui luar biasa, melampaui batas Pulau Jawa hingga ke Maluku. Jadi masyarakat yang mendiami Pulau Maluku terutama itu banyak yang berdatangan ke pesantren Sunan Giri untuk belajar ilmu agama Islam. Nah, jadi dengan pendidikan bisa lebih cepatnya berkembangnya Islam di Nusantara. Jadi dengan melalui strategi pendidikan banyak dan dapat dikembangkan lebih cepat pendidikan Islam itu ataupun agama Islam itu. Kemudian yang berikutnya adalah tasawuf. Jadi kalau kita lihat tasawuf ini tidak kalah jalur tasawuf ini sangat diminati oleh orang-orang pribumi pada masa itu. Karena dalam ilmu tasawuf sifat khas dari ajaran ini akomodasi terhadap budaya lokal sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik, karena pada masa itu walaupun mereka belum beragama Islam tetapi mereka sangat mencintai, menguasai bagaimana ilmu tasawuf. Jadi kalau kita lihat dalam pendidikan dan pengetahuan para pribumi waktu itu, mereka sudah mengenal bagaimana alam gaib. Mereka sudah mengenal bagaimana untuk menghubungkan jiwa kepada Yang Maha Kuasa untuk mencari kedamaian batiniahnya. Jadi kalau kita lihat di sini tasawuf ini yang merupakan pemikiran-pemikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu tadi, mereka sudah menyelami bagaimana yang namanya kebaikan, abdi, dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu para guru pengajar tasawuf ataupun para sufi, mereka guru-guru yang mengembara dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan perdagangan. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Jadi mereka mahir dalam hal magis, memiliki kekuatan penyembuhkan. Jadi ini sangat disenangi oleh para masyarakat pribumi hari itu. Maka pelajaran tasawuf ini sangat dicintai dan digemari oleh mereka orang-orang pribumi Nusantara pada masa itu. Sehingga strategi lewat tasawuf ini banyaklah
para pribumi ya yang memilih dan masuk ke dalam ajaran agama Islam. Berikutnya kita melihat kesenian sebagai strategi daripada dakwah Islam di Nusantara adalah melalui kesenian. Jadi islamisasi kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Wayang seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Jadi kalau kita lihat di dalam perwayangan, 2 kalimat syahadat merupakan suatu senjata pamungkas, senjata yang ampuh dalam hidup dan kehidupan. Barang siapa orang yang mempergunakan senjata pamungkas 2 kalimat syahadat, maka dia akan selamat. Nah, ini disampaikan di dalam kewayangan. Jadi Sunan Kalijaga menunjukkan itu, wayang itu sebagai alat, sehingga banyaklah para penonton, orang pribumi, malah banyak mereka menyukainya, banyak mereka yang sehingga mengamalkan 2 kalimat syahadat. Jadi senjata 2 kalimat syahadat ini, senjata pamungkas yang ada dibuat oleh Sunan Kalijaga sangat digemari oleh orang pribumi, sehingga mereka banyak yang menganut agama Islam. Jadi selain wayang, dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan. Kalau kita lihat seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dan pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak. Itu satu bukti sejarah yang menceritakan sebagai seni ukir, seni peninggalan sejarah yang menggambarkan itu adalah merupakan seni bangunan. Ya, kalau kita lihat Sendang Dugur Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya merupakan satu bukti sejarah, peninggalan sejarah yang bercerita kepada kita bagaimana Islam itu pada masa itu mencintai kesenian. Nah, yang terakhir bidang politik. Kalau kita lihat di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Jadi para mubalik pada waktu itu mereka berupaya mendekati para raja-rajanya. Setelah rajanya diajak masuk Islam, maka mereka dengan mudah untuk mengajak rakyatnya masuk kepada Islam. Jadi ini adalah strategi politik yang dilakukan oleh para mubalik pada masa itu. Jadi raja di Sulawesi Selatan ini banyak ya para raja-rajanya diajak Islam, sehingga jalur politik ini berkembanglah Islam sedemikian rupa. Demikian sebagai materi pembelajaran kita yang hari ini, ya, maka dapat kita simpulkan bahwa strategi dakwah Islam di Nusantara dapat dilakukan oleh para mubaliknya melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Inilah sebagai materi pembelajaran kita. Semoga ada hikmah dan manfaatnya kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.